Mungkin Ya. lo kan jebolan Suci juga nih. Ya, Lihat dunia stand up komedi selama 10 tahun ini seperti apa sih Ken? Gue juga kebetulan ngikutin audisinya dari tahapan audisi di kota-kota sampai yang audisi final di Jakarta. Gue ngikutin dan gue ngelihat kayaknya stand up komedi itu jujur sekarang semakin berkembang gitu, dan komik-komiknya tuh sekarang benar-benar kayak dari hati gitu. Kalau gue lihat tuh kayak semua tuh punya karakter, ada yang pedagang mie ayam gitu, ada yang ini. Jadi kayak mereka tuh semua orang-orang yang berdamai sekarang. Jadi dengan kesusahan hidupnya, dengan apa keresahan-keresahan yang ada tuh malah dijadikan bahan-bahan komedi, dan menurut gue ini tuh upgrade yang sangat luar biasa dari stand up komedi. Sejujur gue bangga banget, senang banget gue aja kayaknya kalau ngikut audisi sekarang kayak gue nggak pede, gue bener keren-keren banget sih. Dan lu juga menjadi juri di sini, kayak ngingat lu zaman-zaman berjuang di Suci nggak sih? Iya, gue juri audisi kan, jadi gue kayak ada dendam juga kan pastinya. Dulu gue waktu Suci 4 di thank you win sama Bang Radit, tapi enggak lah, jadi juri tuh gue nonton, gue nikmatin banget jadi juri dengan 200 peserta. Gue bisa ngelihat lebih banyak komika-komika dari daerah yang ternyata cukup mengagetkan, mereka luar biasa sih. Dan ketika lu menjadi juri, penilaian apa sih yang paling penting gitu untuk meloloskan peserta nih? Ya, kalau untuk meloloskan peserta, jadi kalau gue ada dua sih kuncinya. Yang pertama itu karakter dia yang akan dibawa untuk ke panggung Suci, karena itu yang selalu gue pegang dari gue di Suci 5 itu, yaitu karakter apa yang kita punya, persona apa, karena itu yang akan membedakan kita nantinya dengan stand up comedian yang sekarang tuh udah banyak banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuh yang pasti yang lucu. Jadi gue lihat yang memang dia lucu, dan lucunya tuh bisa untuk tayang on air karena ini kan buat di TV ya, dan aman gitu. Itu sih yang jadi bahan penilaian gue, dua itu. Bang ini kan Suci udah 10 sesi ya? 10 season ya. Dan dunia stand up juga 10 tahun belakangan semakin maju gitu. Ya. Dan sampai gara-gara stand up komedian, komika-komika tuh kayak punya profesi baru gitu di dunia hiburan. Betul. Nah, penilaian lu seperti apa sih dengan seperti ini? Kalau untuk stand up-nya sebenarnya udah 12 tahun lah kita udah ada tuh dari tahun 2010. Kalau Sucinya udah 10 season. Kalau gue lihat itu ya luar biasa banget. Suci bisa jadi lahan pekerjaan baru yang bukan stand up jadi lahan pekerjaan baru yang bukan cuma jadi stand up komedian, tapi banyak banget. Ada yang jadi penulis, ada yang jadi sutradara, ada yang jadi komedi consultant, ada yang jadi pelawak untuk grup sketsa, terus ada juga yang jadi selebgram, ada yang juga jadi seleb TikTok gitu, ada juga macam-macam. Makanya stand up komedian itu luar biasa gitu, mereka bisa mengembangkan dirinya. Jadi nggak cuma stand up, mereka sekarang lebih luas gitu. Itu sih luar biasa ya, gue juga sangat bangga lah gitu. Jadi untuk regenerasinya tuh akan lebih mudah gitu. Jadi ketika senior-seniornya udah mulai mengembangkan sayapnya ke tempat yang lain, yang baru-barunya akan fokus di stand up, akan menjadi seorang stand up komedian yang siap lah. Nah, manajemen komunitas ini seperti apa sih? Kan kayaknya kelihatan kuat banget ya, sampai akhirnya bisa mengisi jebolan-jebolan stand up komedian atau komika ini bisa mengisi di beberapa lini nih. Iya. Kalau komunitas tuh emang alhamdulillah komunitas stand up itu salah satu komunitas yang benar-benar solid ya. Gue juga ngikutin beberapa komunitas dan gue ngerasa komunitas stand up itu yang kayak seniornya tuh walaupun lu udah jadi, lu udah punya pekerjaan, lu udah punya seperti apa, di tengah-tengah kesibukan tuh kayak masih sempet datang ke komunitas buat open mic, buat ngobrol sama temen-temennya, buat nanya perkembangannya gitu. Jadi emang luar biasa banget lah gitu. Kayak Bang Panji aja masih sering datang ke open mic, masih sering datang buat ngobrol sama teman-teman komika gitu. Jadi emang solid banget. Kita juga sering banget kumpul, kita juga punya kantor, kita juga setiap setahun sekali selalu ngadain event tahunan. Kayak tahun ini kita bakal ada Jambore gitu, Jambore stand up yang isi itu emang pesta stand up komedian semua. Jadi seperti itulah yang akhirnya membuat kita tuh semakin kuat. Jadi kayak kita tuh bisa mengembangkan bakat-bakat lainnya gitu. Kayak misalnya lu penulisan bagus nih gitu, jadi kadang ikut gue jadi komedi konsultan gue dulu gitu. Jadi emang itulah kerennya stand up komedi komunitas itu. Jadi sama aja kayak tidak ada penyesalan gitu ketika gabung stand up, khususnya buat lu ya, karena ini menjadi sebuah profesi baru dan lahan pekerjaan baru ya. Betul, gabung sama komunitas stand up tuh benar-benar gak rugi lah. Kayak banyak banget ilmu yang gue bisa pelajarin. Bahkan bukan cuma orang di depan layar ya, di komunitas itu ada yang akhirnya menjadi manajer komik, ada yang akhirnya jadi fotografer komik, ada akhirnya jadi editor komik. Ada kayak kalau lu tahu ada punyanya Marcel Widianto, Lelah Miskin Project, itu isinya komik-komik yang jadi editor, jadi kameramen, segala macam. Jadi emang dibina dan bekerja untuk dunia hiburan tapi di balik layar.
Jadi nggak pernah menyesal, gue malah bangga banget sih sama stand up comedy. Nah bang, untuk manajemen sendiri kan manajemen dari komunitas Iya. kan pasti tentunya kita nggak bicara soal kebaikan juga, mungkin ada beberapa komika juga yang sempat bermasalah, dan itu seperti apa sih kalian untuk merangkulnya gitu? Dan Kalau ada yang bermasalah nggak kita rangkul. Ya udah biarin dia bermasalah. Ya udah, kadang ya gimana, kalau misalnya bermasalah pasti ada lah diobrolin. Kadang kan kita ada presidennya juga, ada presiden stand up Indo. Kita juga punya ketuanya, kita juga punya orang yang dituakan, kita punya founder yang masih lengkap gitu. Jadi kalau misalkan emang ada apa-apa ya kita pasti diobrolin baik-baik gitu. Ya tabayun lah pasti. aduh, Gen, update dong Gen, kegiatan lagi sibuk apa aja nih Gen? Kayaknya lagi sibuk banget nih lu Marcel dan lain-lain kayaknya. Ya kalau gua sibuk ngelawak, gua sekarang sibuk ngelawak di TV, sibuk yang host lah, ada acara-acara program TV yang gua jadi hostnya. Alhamdulillah ada juga program-program YouTube. Ya alhamdulillah semua berkat stand up comedy. Ya, tapi lu sempet kayak merasa ada kagok nggak sih ketika lu menjalani Kagok. aktivitas yang biasanya landai terus tiba-tiba lu harus sibuk banget? Kagok banget gua. Kagok di jadwal. Oke. Sempet tepar, terus kagok di, apalagi waktu sahur ya. Kalau waktu sahur tuh gue pertama kali ngerasain punya acara sahur, terus jam 9 pulang jam 5, jam 9 pagi udah harus standby lagi buat acara. Selesai acara tuh per hari kadang jam 11, terus harus acara sahur lagi standby jam 1 tuh gue kagok sampai sempet jatuh sakit gue waktu itu. Ya kagok lah, terus juga kagok itu selain itu juga yang kagok banget tuh waktu awal-awal ya. Ketika harus satu frame ngelawak bareng sama senior-senior.